Dan pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang hari ini mengagendakan pembuktian dari Polda Jabar atau penyidik. Polda Jabar menghadirkan satu saksi ahli Agus Surono dalam sidang hari ini. Dalam kesaksiannya, ahli pidana dari Universitas Pancasila menyatakan bahwa dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Selain saksi ahli, hukum pidana Polda Jabar juga berencana membawa sejumlah surat ke dalam ruang sidang. Surat-surat ini diklaim sebagai bukti penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang hari ini, Polda Jabar menghadirkan saksi ahli Agus Surono. Dalam kesaksiannya, Agus menyatakan bahwa dalam penetapan seseorang sebagai tersangka disebutkan tadi tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Seseorang atau yang diduga melakukan tindak pidana itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dasar untuk menetapkan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang mulia. Minimal 2 alat bukti bagi hakim pra-peradilan untuk menghitung minimal itu apakah menghitung secara kuantitatif atau juga kualitatif? Di dalam putusan MK tersebut adalah minimal 2 kuantitatif ya yang mulia. Kuantitatif yaitu berkaitan dengan 184 ayat 1 huruf A, 184 ayat 1 huruf B, atau 184 ayat 1 huruf C-nya. Ada 3 di situ yang mulia. Selama 2 itu terpenuhi, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian yang mulia. Seseorang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus yang mulia. Tidak harus. Ya, walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan. Demikian yang mulia. Mohon izin yang mulia, syarat untuk didapatkan dari DPO itu dari DPO-nya yang mulia ya. Dari DPO tentu di dalam biasanya dalam prosesnya ada katakanlah seperti contoh dalam putusan pengadilan menyebut bahwa seseorang itu menjadi DPO. Biasanya secara eksplisit itu dicantumkan berdasarkan pertimbangan dari hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah, maka itu bisa saja dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hal tersebut. Kalau penyidik mau menetapkan DPO, apakah ada syarat-syaratnya? Ya, tentu kan sebelum sampai ke tahapan tersebut yang mulia, maka pasti seseorang yang DPO ini adalah tidak berada dalam kekuasaan si penyidik. Sehingga untuk menetapkan seseorang menjadi DPO itu tentu syarat-syaratnya adalah harus dipenuhi. Nah tentu syarat yang tadi saya sampaikan yang mulia, karena pasti seseorang ditetapkan sebagai DPO itu kan pasti dia bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga apakah terkait dengan DPO yang telah ditetapkan itu perlu ada syarat untuk adanya pemanggilan atau tidak? Dalam praktek yang mulia kan bisa saja ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kan ketika seorang melakukan satu tindak pidana, ya kemudian dia ditangkap tangan kan tidak perlu ada pemanggilan. Nah, yang tidak tertangkap tangan. Nah, yang tidak tertangkap tangan tentu berbeda juga dalam prosesnya. Tentu kalau memang tidak tertangkap tangan, deliknya apa yang mulia? Kalau deliknya misalkan delik yang ada laporan terlebih dahulu dan seterusnya, maka biasanya melalui pemanggilan yang sah sebagaimana dimaksud